Halo geng, kembali lagi bersama Mimin di kantor Anima Channel. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Slime Toxic 300 Nen. Sebelum ke ceritanya kita pantun dulu. Pak Ali ke pasar mencari mangga, pulangnya membeli manggu. Gak usah lama-lama, mangga didangukeun ceritana. Sarsha, どうしたの？なんでこんなところにスライムがいるの？ダメ！なんでスライムだよ。意味がわからないんだけど。まさか。部屋の窓は閉まっていて、外から侵入した可能性もない。 Cerita berlanjut. Kita melihat Ajusa yang sedang membuat sarapan. Di saat itu ia didatangi Salsa yang terlihat panik, ingin memberitahu Ajusa tentang kakaknya. Di situ Ajusa lantas bergegas melihatnya. Tetapi Ajusa yang sedang mencari papa malah dikagetkan seekor slime yang tiba-tiba muncul di rumahnya. Di saat Ajusa berniat membunuh slime itu, ia dihentikan oleh Salsa dan memberitahunya kalau slime yang di depannya itu adalah Papa. Di saat itu Ajusa awalnya gak percaya, tapi setelah slime itu memeluk kakinya, ia pun baru percaya kalau slime itu adalah Papa. Lalu kita melihat Ajusa dan yang lainnya sedang mencari cara agar Papa bisa kembali ke wujud manusianya. Di saat itu Platorte memberitahu kalau masalah tentang monster hanya bisa diselesaikan oleh para iblis saja. Lantas Ajusa yang mendengar kata iblis pun bergegas memanggil Belzebu. Setelah Belzebu datang, Ajusa langsung memberitahu tentang apa yang terjadi pada Papa. Di saat itu Belzebu awalnya tidak percaya, tetapi setelah melihatnya, ia pun baru percaya. Di situ Ajusa meminta Belzebu untuk mengubah Papa ke bentuk manusianya lagi. Akan tetapi Belzebu malah menyuruh Ajusa untuk menemui slime cerdas dan berkata, kalau soal slime, harus tanya ke slime juga. Singkat cerita, Ajusa pun sampai di tempat slime cerdas itu berada. Di saat Ajusa bertanya, slime itu meminta Ajusa untuk menemui slime ahli sihir yang berada di gunung tertinggi yang ada di wilayah Tomuriana. Keesokan harinya, Ajusa pun menuju ke tempat slime ahli sihir. Setelah sampai di rumah slime itu, Ajusa disambut seorang gadis. Di saat itu Ajusa bertanya tentang slime yang ia cari. Dan gadis itu pun menjawab kalau slime yang Ajusa cari adalah dirinya. Gadis itu Mimin panggil Slicey aja karena dia animenya begitu, oke? Lanjut. Setelah di dalam Ajusa langsung meminta Slicey untuk membantu mengembalikan Papa ke wujud manusianya. Di saat Selassie sedang memeriksa Papa, ia memberitahu kalau masalahnya ternyata hanya salah tidur saja. Dan Belzebu yang ada di sana bertanya ke Selassie kenapa tidak pakai sihir saja. Dan Selassie menjawab kalau pakai sihir efeknya hanya sementara saja. Di saat itu Selassie meminta mereka untuk menemui slime petarung yang sedang berada di tempat turnamen bela diri diadakan. Singkat cerita, Ajusa pun sampai di tempat turnamen bela diri diadakan. Di saat Ajusa melihat orang-orang yang mau mendaftar, di situ ia melihat Belzebu yang ikut antri juga. Setelah turnamen dimulai, Ajusa dan Belzebu dapat mengalahkan semua lawannya dengan mudah, hingga mereka masuk semifinal. Di saat itu, Ajusa melihat slime petarung yang dikalahkan oleh Belzebu. 勝者ベルセ選手。 Dan di saat itu pula Ajusa pun menegur Belzebu karena telah mengalahkan slime petarung. Tetapi Belzebu malah meminta Ajusa untuk melanjutkan pertarungan mereka yang tertunda tempo hari. Di saat itu Ajusa menolaknya karena masalah Palpa belum beres. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba Palpa datang dengan wujud manusianya yang membuat Ajusa bahagia dan memeluknya. Setelah persoalan Palpa beres, Ajusa pun mau menerima tantangan yang Belzebu ajukan. Di awal pertarungan, Belzebu menyerang Ajusa dari arah belakang. Akan tetapi Ajusa dapat dengan mudah menangkis serangan itu. Lalu Belzebu menyerang lagi dari arah atas.
Di saat itu Ajusa dapat dengan mudah menangkap kepalanya, yang membuat Beelzebub kesal dan menyerang Ajusa dengan serius. でもない威力じゃまだまだ行くからねわけのわからんことを最後に勝つのはわらわの方なのじゃ Tetapi Ajusa di saat itu berhasil membuat Beelzebub mengakui kekalahannya dan mengakui kekuatannya yang lebih tinggi dari dirinya. Setelah pertarungan selesai, Ajusa pun menemui si slime petarung itu untuk berterima kasih. Saat itu slime petarung itu meminta Ajusa untuk mengangkatnya sebagai murid. Akan tetapi Ajusa menolak. Tapi slime itu malah meminta Ajusa berduel dengannya. Saat mereka mau bertarung, slime itu malah tumbang karena melihat aura pembasmi slime di sekeliling Ajusa. Setelah itu si slime petarung pun bangun. Di saat Beelzebub datang ke tempatnya, di saat itu slime yang masih berada di ranjang pun bergegas menghampiri Beelzebub dan meminta Beelzebub untuk mengangkatnya sebagai murid. Di saat itu Beelzebub sempat menolaknya. Akan tetapi Beelzebub yang melihat kedua loli itu meminta Beelzebub untuk menerima si slime petarung pun mau menerimanya. だからもお願いサルシャからもわかったのじゃありがとうございますよしこれで一件落着だね Lalu keesokan harinya, Ajusa dan kawan-kawan yang sedang ada di desa. Di saat itu mereka melihat sebuah brosur tentang konser yang akan diadakan di hari itu. Karena si loli kembar memaksa untuk melihatnya, Ajusa pun mau menuruti mereka. Setelah ke tempat konser itu diadakan, mereka melihat kalau yang mengadakan konser itu adalah manusia setengah hewan. Di saat itu orang-orang yang mendengarnya pada pergi, tapi Ajusa dan Platorte masih tetap di sana. Di saat itu, Platorte yang layaknya penggila musik pun menjelaskan isi yang terkandung di dalam lagu yang dinyanyikan oleh orang itu. Tapi Ajusa yang tidak mengerti pun hanya diam saja. Di saat Ajusa yang sedang mendengarkan Platorte berbicara, di situ penyanyinya tiba-tiba tumbang. Awalnya mereka menganggap itu penutupannya, tapi setelah melihat sang penyanyi yang tidak bangun-bangun, di saat itu mereka pun baru sadar kalau penyanyi itu sedang pingsan. Dan mereka pun bergegas menolong penyanyi tersebut. Setelah penyanyinya tersadar, di situ Ajusa menanyakan keadaannya. Namun perut orang itu mengeluarkan bunyi yang membuat Ajusa mengerti. 気がついたどこか悪いところがあるなら言ってなるほど Lantas Ajusa pun membawa si penyanyi ke rumah. Setelah si penyanyi diberi makan dan sudah mandi, mereka pun tahu wajah asli dari si penyanyi itu. Dan nama dari si penyanyi adalah Kuku. Di saat itu, mereka menanyai Kuku tentang alasan ia menjadi seorang penyanyi. Dan Kuku pun menjelaskan alasannya. Awalnya ia melihat sebuah gitar yang membuat dirinya ingin menjadi seorang penyanyi. Dan pergi keluar desa, ingin mengubah nasibnya. Tapi setelah Kuku di luar desa, karirnya masih belum ada perubahan. Di saat itu Kuku berencana untuk berhenti karena ada tawaran pekerjaan yang gajinya lumayan. Di situ Ajusa yang mendengar alasan Kuku pun mengira Kuku mau berhenti menyanyi. Namun Kuku di saat itu menentangnya dan berkata kalau ia masih ingin menyanyi. Di saat itu pula Kuku pun diberi nasihat oleh Ajusa untuk terus maju dan gampang menyerah. Tapi di saat Platorte yang mau menasihati si Kuku, di saat itu si Kuku malah ngeremehin si Platorte. Dan Platorte pun menunjukkan skillnya dalam bernyanyi. Setelah melihat Platorte, Kuku pun malah semakin murung. Di saat itu Ajusa menyarankan untuk semua orang yang ada di rumah membuat lirik lagu untuk Kuku. Setelah Kuku melihat semua keluarga Ajusa yang menyanyi, di saat itu Kuku bertekad untuk melatih dirinya agar menjadi yang lebih baik. Setelah pelatihan Kuku selesai, ia diberi wejangan oleh Platorte. Di saat semua orang sedang menyemangati Kuku,
Di saat itu tiba-tiba datang Belzebub yang mengajak minum-minum. Di situ Belzebub heran ada orang lain dan bertanya. Saat itu Kuku memperkenalkan dirinya sebagai penyanyi dan Belzebub yang mendengarnya meminta Kuku untuk bernyanyi di saat ia minum. Setelah Belzebub mendengar nyanyian Kuku, ia merasa kagum dan menawarkan Kuku untuk bernyanyi di acara yang akan diadakan di kerajaannya. Di saat itu Kuku bertanya seperti apa acaranya, dan Belzebub pun menjelaskan acaranya. Namun setelah mendengar kalau panggungnya besar dan banyak penontonnya, Kuku pun langsung merasa harus berlatih lagi. Singkat cerita, acara pun tiba. Di saat itu Kuku merasa gugup, namun setelah melihat orang-orang yang menyemangatinya sedang menunggu penampilan dirinya, membuat Kuku pun semakin percaya diri dan mulai menampilkan apa yang sudah ia latih selama ini. Di saat itu semua orang yang menyaksikan penampilan Kuku merasa kagum dan terharu, terutama Platorte. Setelah penampilan Kuku selesai, mereka merayakannya dengan makan-makan di istana para iblis. Keesokan harinya di rumah Ajusa, Halkara mau mengadakan acara makan-makan jamur. Di saat itu Ajusa awalnya ragu-ragu, karena ia takut jamurnya tidak aman dikonsumsi. Namun Halkara langsung meyakinkannya. Di saat mereka menikmati jamur masakan Halkara, saat itu Ajusa menanyakan semua jenis jamur yang ia masak. Di situ Halkara pun memberitahunya. Dan ternyata jamur yang Ajusa makan sekarang ada yang beracun. Lantas Ajusa yang mendengarnya pun langsung panik dan langsung memarahi si Halkara. Di saat itu, Ajusa mulai merasakan efeknya, yang membuat Ajusa tak sadarkan diri. Setelah Ajusa terbangun, ia heran karena semuanya melihat dirinya. Lantas Ajusa pun bergegas melihat ke cermin. Ternyata ia berubah menjadi seorang loli. Di saat itu Halkara meminta maaf dan akan mencari cara agar Ajusa kembali lagi seperti semula. Setelah kepergian Alkara, Ajusa mulai diperlakukan seperti anak kecil oleh mereka semua. Di saat sudah lama menunggu Halkara, di saat itu Halkara datang dengan raut muka cerianya, yang membuat Ajusa mengira kalau Halkara telah menemukan caranya. Namun ternyata Halkara masih belum mengetahui caranya. Lantas Ajusa yang sudah tidak sabar pun memanggil Belzebub. Setelah Belzebub datang, Ajusa pun langsung menghampiri Belzebub. Di saat itu Belzebub awalnya tidak mengenali Ajusa. Akan tetapi setelah memperhatikan lagi, ia pun mengenali Ajusa yang sudah berubah menjadi bocil. Di situ Ajusa meminta Belzebub untuk membantu mengubah dirinya kembali ke seperti semula. Di saat itu Belzebub mau membantunya namun harus kembali ke kastil dulu untuk mencari caranya di sana. Dan Ajusa juga harus ikut. Lantas Ajusa pun menyetujuinya. Setelah sampai di kastil, Ajusa mencoba agar tidak diketahui oleh Pekora. Karena ia takut kalau Pekora sampai tahu, masalahnya akan jadi rumit. Namun ternyata Pekora sudah menunggu kedatangan Ajusa. Di saat Pekora mengetahui Ajusa yang jadi bocil, di saat itu Pekora memperlakukan Ajusa seperti anak kecil. Setelah itu Pekora memberi saran Ajusa untuk pergi ke pohon dunia. Dan Pekora memberitahu kalau di puncak pohon itu ia akan mendapatkan obat yang Ajusa butuhkan. Singkat cerita, Ajusa yang ditemani Palta dan Pania pun sampai di depan pohon dunia tersebut. Di saat itu mereka memasuki pohon itu. Awalnya Ajusa mengira kalau tempat yang ia tuju adalah sebuah labirin. Kan tetapi setelah Ajusa masuk lebih dalam, ia malah melihat suasana di dalam yang terlihat layaknya sebuah tempat wisata. Walaupun begitu, Ajusa tetap melanjutkan perjalanannya untuk ke puncak pohon dan menikmati semua yang ada di sana. Walaupun Ajusa harus menghabiskan banyak uang. Singkat cerita, Ajusa pun sampai di puncak pohon. Di saat itu Ajusa meminta obatnya, dan di saat itu pula ia kaget karena melihat obat buatan Eno di sana. Di saat itu, Eno juga datang untuk mengirim obatnya ke apotek itu. Di saat Eno dihampiri Ajusa,
Ia awalnya tidak mengenali Ajusa, tapi Eno dengan cepat menyadari kalau Loli di depannya adalah Ajusa. Di saat itu, Eno heran kenapa harus repot-repot naik ke puncak. Padahal ia selalu mengirim obatnya ke kastil Raja Iblis. Ajusa yang mendengarnya pun merasa telah dibohongi oleh Pekora. Lantas Ajusa pun menemui Pekora. Di saat itu Pekora yang ditegur oleh Ajusa selalu ngeles dan tidak mau mengaku. Setelah menegur Pekora, Ajusa yang mau pergi pun dihentikan oleh Pekora dan menyarankan Ajusa untuk memakan obatnya di depan semua orang. Dan Ajusa dengan polosnya mau menuruti apa yang diminta Pekora. Dan akhirnya Ajusa pun dijahili lagi. 大きくなると子供用の服に収まらない。Setelah itu Ajusa yang kesal pun meminta semua untuk mandi bersama tanpa pakaian baju dan Pekora juga harus ikut. Di saat di pemandian, Pekora terlihat murung dan Ajusa yang melihatnya pun menghampiri Pekora untuk menasihatinya agar tidak berbuat jahil lagi. Tapi setelah Pekora dinasihati, ia malah berbuat jahil lagi dengan meminta untuk memegang gunung kembarnya Ajusa. Keesokan harinya, mereka melihat orang-orang desa yang sedang bersiap untuk menyambut festival tari desa Palta. Di saat itu Leika menyarankan Ajusa untuk ikut serta, tapi Ajusa awalnya tidak mau, tetapi setelah berpikir sejenak ia pun mau ikut berpartisipasi. Lalu cerita berpindah ke restoran di saat Ajusa yang sedang memikirkan rencananya. Saat itu ia memperhatikan orang-orang di dekatnya. Setelah Ajusa melihat putri kembarnya, ia terpikir untuk membuat sebuah kafe. Di saat sampai di rumah, Ajusa dan yang lainnya pun mulai mempersiapkan semua keperluan untuk membuat sebuah kafe yang akan ia dadakan. Setelah membagikan brosurnya, singkat cerita, esok pun tiba. Ajusa yang baru terbangun dan mau keluar pun terkaget karena banyak orang yang mengantri di depan rumahnya. Di saat itu pun kafe penyihir dibuka dan mereka mulai menyambut semua pelanggan yang datang. 喫茶窓の家、予定より1時間早く開店いたします。喫茶店オープンの完成じゃないだろ。 Di saat mereka yang sedang kewalahan menangani pelanggan yang terus berdatangan, di saat itu Belzebu datang dan protes karena ia tak diajak. Di saat itu juga Ajusa sempat meminta Belzebu untuk membantu di kafenya. Awalnya Belzebu berlagak kayak tidak mau membantunya. Tapi setelah itu Belzebu pun ikut membantu kafe tersebut. Setelah itu Pekora dan yang lainnya juga datang semua dan membuat kafe Ajusa semakin terbantu dan hadirnya mereka semua membuat suasana kafe semakin heboh. Singkat cerita, langit pun poek. Di saat itu semua pelanggan sudah pada pulang dan semua orang yang membantu pun sudah pulang semua. Di saat itu Ajusa mau beres-beres. Tapi setelah melihat semua kelelahan pun tidak jadi dan membiarkan semuanya untuk santuy dulu. Keesokan harinya festival tarian desa Palta pun tiba dan mereka semua bersiap mau ikut menari juga. わらわの魔族の踊りを見せてやろう。 Dan cerita pun tamat. Oke kan, terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, thanks for watching. Bye bye.